Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang kisah mereka yang tidak mau bersyukur. Jadi ada kisah 3 orang dari Bani Israel. Ketiganya diberi ujian harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga-tiganya sama-sama sukses, namun 2 orang enggan bersyukur dan menganggap nikmat adalah karena hasil usahanya. Sedangkan yang satunya lagi benar-benar hamba yang pandai bersyukur dan ia pun menyandarkan nikmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu penderita penyakit kulit, yaitu kulitnya putih belang-belang di badan karena penyakit. Kemudian orang yang punya penyakit kebotakan karena sebagian rambut kepalanya botak. Dan yang ketiga orang yang buta. Kemudian Allah Ta'ala ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Maka datanglah malaikat itu kepada orang pertama yang menderita penyakit kulit dan bertanya kepadanya, 'Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan?' Ia menjawab, 'Rupa yang bagus, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikan banyak orang ini hilang dari diriku.' Maka diusaplah orang tersebut dan hilanglah penyakit itu. Serta diberilah ia rupa yang bagus, kulit yang indah. Kemudian malaikat itu bertanya lagi kepadanya, 'Lalu kekayaan apa yang paling engkau senangi?' Ia menjawab, 'Unta atau sapi.' Maka diberilah ia seekor unta yang sedang bunting dan ia pun didoakan, 'Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini.' Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang punya penyakit kebotakan dan bertanya kepadanya, 'Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan?' Ia menjawab, 'Rambut yang indah dan apa yang menjijikan banyak orang ini hilang dari diriku.' Maka diusaplah kepalanya dan seketika itu hilanglah penyakitnya serta ia diberi rambut yang indah. Malaikat tadi bertanya lagi kepadanya, 'Harta apakah yang kamu senangi?' Ia menjawab, 'Sapi atau unta.' Maka diberilah ia seekor sapi yang sedang bunting dan didoakan, 'Semoga Allah memberkahimu dengan sapi ini.' Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang buta dan bertanya kepadanya, 'Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan?' Ia menjawab, 'Semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang.' Maka diusaplah wajahnya dan seketika itu dikembalikan oleh Allah penglihatannya. Malaikat ini bertanya lagi kepadanya, 'Harta apakah yang paling kamu senangi?' Ia menjawab, 'Kambing.' Maka diberilah ia seekor kambing yang sedang bunting. Lalu berkembang biaklah unta, sapi, dan kambing tersebut, sehingga yang pertama memiliki 1 lembah unta, yang kedua itu memiliki 1 lembah sapi, dan yang ketiga memiliki 1 lembah kambing. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata selanjutnya, kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita penyakit kulit dengan menyerupai dirinya, yaitu pada saat orang itu masih keadaan berpenyakit kulit. Dan kemudian malaikat berkata kepadanya, "Aku seorang miskin, telah putus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku ini, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolongan Anda. Demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang tampan, kulit yang indah, dan kekayaan ini, aku minta kepada Anda 1 ekor unta saja untuk bekal meneruskan perjalananku." Tetapi dijawab, "Hak-hak tanggunganku masih banyak." Malaikat tadi kemudian berkata kepadanya, "Sepertinya aku pernah mengenal Anda. Bukankah Anda ini dulu orang yang menderita penyakit kulit, yang orang-orang pun jijik melihat Anda? Lagi pula Anda miskin.
Kemudian Allah memberikan kepada Anda harta kekayaan kan? Dia malah menjawab, harta kekayaan ini aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat. Maka malaikat tadi berkata kepadanya, jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda kepada keadaan semula. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya berpenyakit kebotakan dengan menyerupai dirinya dulu di saat masih berpenyakit botak. Dan malaikat berkata kepadanya, sebagaimana ia berkata kepada orang yang pernah menderita penyakit kulit sebelumnya, serta ditolaknya, sebagaimana ia telah ditolak oleh orang yang pertama. Maka malaikat itu berkata, jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda seperti keadaan semula. Kemudian malaikat tadi akhirnya mendatangi orang yang sebelumnya buta, dengan menyerupai keadaannya dulu di saat ia masih buta, dan berkata kepadanya, aku adalah orang yang miskin, kehabisan bekal dalam perjalananku, dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki. Dalam perjalanan ini, sehingga aku tidak dapat lagi meneruskan perjalanan hari ini, kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan Anda. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda, aku minta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Maka orang itu menjawab, sungguh aku dulunya buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa yang Anda sukai, dan tinggallah apa yang Anda tidak sukai. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit Anda dengan memintamu untuk mengembalikan sesuatu yang telah kamu ambil karena Allah. Maka malaikat tadi berkata, peganglah kekayaan Anda, karena sesungguhnya kalian ini hanya diuji oleh Allah. Allah telah ridho kepada Anda dan murka kepada kedua teman Anda. Hadis riwayat Bukhari nomor 3464 dan Muslim nomor 2964. Jadi hanya satu orang saja yang lulus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari kisah ini bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa di antara tanda kurangnya iman dan tauhid yaitu jika seseorang menganggap bahwa nikmat dan rezeki yang didapat adalah karena hasil kerja kerasnya atau Allah memang pantas memberi padanya. Kemudian seorang mukmin seharusnya mengakui bahwa nikmat Allah secara lahir dan batin semata karena kasih sayang Allah kepadanya. Lalu ia akan memuji Allah atas nikmat tersebut. Dan nikmat tersebut hendaklah disandarkan pada karena Allah semata. Dan nikmat tersebut dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Kisah ini juga mengajarkan pada kita untuk tidak berbangga diri atas apa yang ada pada kita saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.